Selamat datang di AUSI, Alumni Untak Club. Iqbal Untak solid dan tangguh. Alumni Untak di seluruh tanah air maupun di mancanegara, terima kasih banyak sudah stay tune di channel kita AUSI. Kali ini kita kedatangan yang kita undang ya, salah satu alumni Untak angkatan 1994 Fakultas Hukum, jadi Bambang Siswanto. Kebetulan dia mampir ya ke sini, kemudian kita tarik untuk bisa ngobrol banyak di forum AUSI ini. Salah satu sepak terjang beliau sekarang fokus di kebudayaan dan kesenian. Nah, kita akan ngobrol banyak soal kesenian dan kebudayaan. Sejauh apa perjuangan? Masih pertanyaan seperti itu ya. Terus apa yang diperjuangkan di kesenian sama kebudayaan? Betul ya. Terus sampai di mana, sampai kemana saja? Iya. Perjuangan kebudayaan. Mesti, Mas, aku sepakat Cak, semangat, sepakat lah. Jenengan ketika bahasa kesenian dan kebudayaan itu mesti perjuangan. Mesti perjuangan. Memang itu satu proses pergerakan yang tak mungkin selesai. Yang tak mungkin selesai. Karena ngomong harus terus diperjuangkan sampai kapanpun. Nah, betul. Kenapa kok begitu? Karena objek kesenian dan kebudayaan itu adalah manusia. Dan pelakunya juga manusia sendiri. Jadi sampai akhirul zaman, ketika manusia masih ada, kebudayaan otomatis tetap ada, kesenian tetap masih ada. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya kalau dulu kita pas bareng-bareng cek ngomong-ngomongan kaya ya. Oh, benar-benar aku semangat banget ngomong dengan totalitas sama, karena hari ini kita membicarakan tentang manusia. Kita ingin melakukan perubahan kepada manusia. Perubahan yang macam apa? Perubahan yang menjadi lebih baik kan gitu, Cak. Manusia dengan perjalanannya kebudayaan selalu beriringan. Betul. Begitu juga dengan kesenian selalu beriringan. Betul. Mestinya gitulah, mereka harus kesenian dan kebudayaan ini harus menjadikan objeknya seperti itulah. Seperti itu, ya. Jadi apa menuju arah tujuannya otomatis kehidupan lebih baik. Kan begitu. Makanya kesenian itu ada di antara semua aspek sosial masyarakat Mas selalu. Dia selalu ada, harus ada. Karena arahnya, tujuannya, sasarannya itu manusia. Lah terus pembicaraan apa yang sudah tak lakukan hari ini, sebenarnya kesadaran bahwa kesenian atau kebudayaan sangat penting, memang ya atau tidak diakui memang nenggone institusi. Ketika aku gabung neng Untak gitu kan, aku pas kuliah. Lah pas kuliah ini biasalah konco-konco kesenian itu biasanya gak mungkin dekem gitu kan, Mas. Kamu terus bergerak ya. Mau bertahan, mau kuliah tok enggak. Makanya arek-arek konco bergerak. Bersosialisasi. Terus gitu kan ya. Mungkin kuliahnya neng Untak, tapi mungkin kita iso di mana saja. Komunikasi di mana saja. Kumpul dengan banyak universitas, kumpul dengan banyak seniman, kumpul dengan banyak seniman tentunya yang ada di Surabaya Dewi mungkin, atau nenggone kota sampai itu. Karena kita programnya waktu pas kuliah kan sampai nasional sih kan? Iya, sampai nasional. Sampai ke Bandung. Betul. Saka kae Cak Luk, kemudian aku sempat terlibat di Cak Luk. Ketika lulus aku terlibat kepada komunitas-komunitas seniman yang ada di kota Surabaya, di pusat sebenarnya mungkin. Dulu ono konsepnya tuh sentralis gitu kan. Nek enggak neng kutho neng gone kono iku gak tak sebutkan, nek neng kono iku karya kita tidak diakui. Gak absah gitu ya. Oh ya ngono Cak Luk ya. Sehingga kemudian itu mencoba tak bantahkan bahwa ketika aku nonton teman-teman bergerak di pusat itu, di galeri-galeri itu, di gedung-gedung kesenian itu, tak pikir malah sepertinya aku nonton konco-konco seniman ini, pelaku seni ini, pelaku kebudayaan ini seperti tercerabut dari akarnya nih. Oh gitu ya. Tak dulu koyo ngono, sepertinya tidak nggo persoalan nih dia. Ya. Makanya kemudian pada tahun berapa aku memutuskan aku gak kumpul dengan mereka. Jadi nek emang nang Surabaya tidak duwe dataku, gak membacakan petaku. Apa yang tak lakukan ya sebenarnya sebenarnya Mereka harusnya gak harus aku sing menyuruh, Cak Luk. Tapi mereka harus peka gitu. Oh, sopo sih sebenarnya neng Surabaya, warga Surabaya yang duwe kesadaran macam itu. Tapi yang pengakuan itu nggak penting, tapi sebenarnya penting juga. Butuh ya, dibutuhkan juga. Penting, ngono loh. Karena ngono. Terus aku akhirnya keluar saka jalur itu, aku nggak jaringan deh. Jaringan di daerah-daerah. Jadi aku di jaringan lah ya, gayane biyen kayak sok sak Jowo, sok begitu. Pernah buat gitu. Kayak ngono lah. Tapi neng kono waktu itu sing ngarep jaringan besar itu
karena aku pas mensikapi, tapi setelah lulus ya Kang ya. Jadi aku mensikapi seni komik Indonesia yang dibombardir habis-habisan oleh komik-komik luar negeri. Komik luar negeri. Betul. Jadi memang dasar ya. Komik dari luar negeri itu memang dasar masuk di Indonesia. Eranya manga ya. Manga itu gitu kan. Komik-komik Jepang itu masuk, Cina masuk, Amerika masuk itu kita habis-habisan komiknya. Karena kita tuh karakter komik kita tuh di era-eranya itu entek gitu kan. Lah ning kono kemudian aku bersama kawan-kawan itu kebetulan tuh gawe komik namanya Masyarakat Komik Indonesia. Yo di Jakarta, Bandung, sampai begitu loh, Jember, Malang, Blitar, wae lah. Tapi tetap meneh ketika tiba-tiba rayuan apa lagi? Rayuan produksi pabrik itu, penerbitan ini yang kemudian jadinya konco-konco terlalaikan. Lamun sebenarnya pemerintah wis gawe, tapi itu dukungannya pemerintah wis ono, cuman kembali kepada pelaku-pelaku meneh kena rayuan bahwa nek diterbitkan karo institusi apa nek swasta sama pemerintah. Karo penerbitan ya. Kan ideologi ini dia enggak ono kan. Iya, nilai penyebarannya mungkin ya diperhitungkan mungkin. Akhirnya itu ndadekno konco-konco terpecah-pecah. Lebih memilih swasta mungkin ya. Karena duit kan luwih ono le. Walaupun mungkin gagasannya, ideologinya, filosofi yang mau disampaikan nggak kena. Tapi kan karyanya dia di. Kalau swasta kan sudah ngomong industri. Betul. Ngomong malah bisnis, profit. Makanya kan otomatis ideologi ini agak ditekan. Sementara hari itu sebenarnya kita butuh satu ideologi, satu wacanaan baru. Akhirnya ning kono ndadekno konco-konco terpecah-pecah itu. Ning kono lah, itu komik itu. Terus selesai sampai kapan? Itu pas jadi komik-komik India akhirnya selesai Mas. Asli komikku tetap bertahan ya aku. Komikku mek kanca-kanca sampe jenenge komik fotokopi Mas. Fotokopi. Hitam putih kan mungkin. Hitam putih, tak produksi fotokopi ae lah. Karena alat fotokopi memang alat produksi yang sangat murah. Yang sangat murah. Tapi memang dengan kualitas gambar gitu ya kan. Kapanpun bisa dicetak ya. Sabene koyo ngono. Itu sempatlah aku gawe itu ngono. Terus selanjutnya Cokokono konco-konco pecahlah lagi kembali karena serangan industri juga. Akhirnya konco-konco yang tetap bersemangat tinggi kan sing ning gone mural. Salah satunya ning mural ya. Sing menguasai konco-konco mural itu ono. Terusan aku berpikir aku tetap kembali pikir bahwa aku butuh satu alat media kesenian sing butuh iso menyampaikan sesuatu kepada banyak orang. Nek biyen aku mbek jenengan lewat teater, terusan teater selesai aku lewat komik. Setelah komik selesai aku kemudian harus gawe apa meneh karena aku ra iso Mas. Gak iso berhenti. Wah aku kudu meneng wae lihat persoalan, lihat ketimpangan gak iso gitu. Tetap aku iso wae ning kesenian dan kebudayaan. Alasan kenapa kok kesenian dan kebudayaan? Karena hanya lewat kesenian dan kebudayaan lah aku iso mengumpulkan semua orang tanpa melihat latar belakang ini. Jadinya aku gak bertanya kepada sampean agamanya sampean opo, suku aman opo, kelas sampean opo, enggak. Makanya kenapa aku menggunakan seni dan kebudayaan karena aku mendudukkan kita sama-sama sebagai tanpa ambil apapun ya, yang fokus di kesenian sama kebudayaan satu. Kayak bareng-bareng ngomong. Di belakangmu agama seperti itu terserah nggak ngurus, nanti fokus di kebudayaan. Tak kira ini nek kita di kebudayaan ini kemudian menjadikan orang baik, di pelaku kita baik, bermakna orang baik, orang lain tidak akan bertanya apa agama musir ini Gusti. Dan ayolah jadi orang macam kayak gitu, ayo menjadi orang yang manfaat. Nek Jawa dhewe, akhirnya kemudian aku nimbrung ke satu gerakan bahwa sakjane mbah buyutku, leluhurku mempunyai seni dan kebudayaan yang sangat luar biasa. Dan itu bisa digunakan alat untuk berbicara, menyuarakan sesuatu, kemudian duduk bersama-sama, berbicara bersama-sama, ngono le. Jadi nek yang Jawa kuwi tontonanku ya tontonan karya betul. Akhirnya aku gawe saka mau keluar saka pusat kotamu, aku akhirnya neng kampung-kampung. Jadi gerakan kampung ke kampung. Nah, neng kampung-kampung. Aku milih kenapa neng kampung-kampung karena sebenarnya kampung ini adalah persoalan yang sebenarnya yang diselesaikan di skup wilayah area Surabaya. Surabaya. Makanya pada tahun eranya si pemerintah Surabaya, era namanya wali kotanya Ibu Risma, ya itu ada istilah namanya IKAS. IKAS itu inisiasi kampung yang arek Surabaya. Jadi IKAS ikulah aku yo terlibat mereka sebagai salah satu kampung sing ramah anak. IKAS ini apa gerakannya? Gerakan ini kono gawe kampung ramah anak, kampung pendidikan, kampung belajar, kampung oke lah Mas, kampung. Pokoknya ngomong-ngomong begitu. Itu sesuai dengan undang-undang apa kayak
peraturan wali kota mungkin ya? Bukan, Atau itu internasional. internasional ya? IKAS itu ya? Sebenarnya konsepnya internasional, menjadikan kampung hunian ramah anak, kemudian masanya eranya Bu Risma itu diadopsi, kemudian memang semua negara harus gawe koyo ngono iki. Tujuan dari IKAS itu apa Ya sebenarnya? artinya menjadi Kenapa harus ramah anak? Apakah ada kampung yang tidak ramah anak? Oh iya, ada kan memang gini. Kenapa juga sasarannya anak-anak? Anak-anak ini kan perkembangan zaman ini sangat luar biasa loh, Mas. Mengerikan loh, Mas. Yo teknologi, yo informasi mengerikan. Apa meneh waktu itu ini masanya itu ya gadget itu berbahaya, biar anak-anak berbahaya karena dia masih informasi ora ukur, game ora ukur-ukuran. Makanya itu harus didampingi seseorang. Sebenarnya teknologi atau kecerdasan atau apapun, teknologi kemajuan itu apa-apa boleh memang. Tapi mereka itu kan bermata dua nih, ketajamannya dia. Makanya butuh pendamping, butuh kebijaksanaan. Lah gerakan makanya butuh itu, butuh kampung ramah anak, butuh hunian anak-anak itu butuh karena anak-anak ini cenderung rentan dimanfaatkan oleh orang-orang. Terusan kedua, anak-anak ini harapan masa depannya awake dhewe. Kalau nih anak-anak dhewe sudah diserang secara pikiran, secara mental, secara ideologi, ya apa sing akan diperjuangkan awake dhewe karena awake dhewe terbatas pada ini generasi ya, anak kan generasi yang akan mengisi di kedepannya nanti pembangunan itu. Nah, terus Mas akhirnya aku nggawe gerakannya itu berakar kepada seni tradisi. Seni tradisi ini karena aku ning Surabaya, aku berarti kudu nggawe. Gerakannya ini dalam bentuk apa? Yayasan atau individual? Belum, atau komunitas? Iki acaranya bukan yayasan. Iki apa jenenge Mas? Solidaritas bersama. Namanya ya Pak. Ada kesepakatan ya. Tadi aku udah ning kampung kono, kemudian aku mbek orang-orang sesepuh kampung kono gawe sesuatu. Ngono lah, makane piye carane karena wong kampung mungkin secara bahasa komunikasi beda, aku harus menggawe sebuah karya atau menggawe sebuah apa Mas sing tak kira mampu berkomunikasi. Makanya sing ning Surabaya aku berarti kudu gawe ludruk. Karena ludruk itu tak kira sudah menjadi ikon nih Surabaya. Lah ning ludruk kuwi salah satu keseniane ning kono sadarane parian, gamelan, iku yo ono remong cak. Ada remongnya. Lah kuwi nek sing mungkin ludruk lain-lain cekel sing tuwek-tuwek, sing nom-nom diwarai remongnya. Nah, kuwi akhire. Lah aku ngajari remong-remong dari kampung ke kampung. Berapa kampung saat ini? Oke, biyen akeh. Dulu banyak sekali. Itu sebelum pandemi. Sekarang yang bertahan berapa kampung? Karena sarangan pandemi. Aku ngajari remong, Lek. Salah siji kan ngene sih. Ngomong alasan remong. Remong itu juga bukan sekedar mengajarkan tentang sebuah seni tari, tapi biasalah bahwa sesenian remong itu juga punya pesan-pesan yang bisa ditawarkan. Kan remong itu salah satunya juga di eranya penjajahan Belanda itu sempat ono jadi persoalan nih. Remong di era penjajahan Belanda sebelum merdeka berarti ya. Makanya yang terkenal ini Surabaya. Apa permasalahan waktu itu? Yang permasalahan kan semua orang harus punya penjajahan ini harus dilawan oleh. Makanya semua orang, mbok seniman, mbok pelajar, harus menyerukan melawan penjajahan. Makanya kemudian salah satu tokoh remong itu, ludruk itu namanya Cak Durasim itu, dia buat tetembangan namanya Pagupon Omahe Doro Nah itu yang sampai jadikan Pagupon Omahe Doro itu melu dipon tambah soro gitu kan, lewat hitung-hitungannya DE kan gitu. Itulah salah satunya itu juga remong. Nah, kenapa remong kok begitu hebat? Karena ning Surabaya Indonesia iki seni tradisi melakukan perlawanan ya atau tidak dia harus kemampuan lawan fisik, apa? Perlawanan fisiknya. Salah satunya di Surabaya itu ning Indonesia itu dasarnya pencaksilat. Nah, remong itu duwe akar pencaksilat akan dari sana. Nah, makanya kalau mamane kita mengumpulkan massa, kemudian diajari pencaksilat, mungkin para penjajah mikir wah ini bisa melakukan peperangan. Lah untuk ngelabui itu caranya lewat remong. Jadi di remong itu banyak gerakan-gerakan. Masuk akal juga ya. Logikanya masuk akal kan itu ya. Karena kalau nggak diajari pencaksilat ketahuan wah ini mau ngelawan ini. Iya ngelawan ini ngono kan. Sudah, artinya pengajarannya implisit ya, diajari tari, kesenian. Padahal itu adalah seni bela diri, intinya seni bela diri. Seni bela diri. Menarik sebenarnya. Dikaji itu menarik. Ngono lah itu. Jadi perlu diketahui sama semuanya di remong itu adalah sebuah gerakan ya.
gerakan melawan penjajahan Belanda, bukan gerakan main tari di panggung, tapi sebenarnya itu adalah sebuah bukan sekedar itu, tapi sebenarnya itu ada latihan bela diri ya. Di keindahannya Iya. itu ternyata ada gerakan Pencaksilat. Mungkin pas proses mereka latihan itu ya. Betul, kan namanya Kalau di panggung sih kelihatan tarinya. Ya. Oh ya, keindahan dari kesenian Sparta. Betul itu. Nah, saka kampung-kampung ini makin oke Mas. Ya. Di situ aku makanya gawe kampung-kampung oke lah. Dan itu semuanya gratis. Oh. Terus Semuanya gratis. yang ngajari remong siapa ini? Nah, ngajari remong orang-orang pelaku remong sih. Pelaku remong sih. Kan memang persoalan seni tradisi iki kan tidak punya pasar yang jelas ya Mas. Karena memang harusnya memang apa ya pihak pemerintah apa kudu tanggapan remong wis kalah Mas. Kan seni tradisi ini konco-konco seni tradisi mau remong, mau reok, mau ketoprak, mau wayang. Ini kan mengalami Surabaya kira-kira seniman remongnya banyak nggak? Yugure saiki wae. Nek sekarang wae. Sekarang sudah sangat luar biasa, alhamdulillah. Muga-muga ya dengan Terus, semangatnya itu remong itu tari yang sudah pakem seperti itu, apa ada kombinasinya, apa ada model kontemporernya? berbagai. Oh iya. Anu Mas apa? Biasalah seni remong dhewe ya berkembang lah. Berkembang dengan keadaan zamannya otomatis gitu. Nah, tapi neng awake dhewe boleh lah kita mengembangkan kreasi itu tapi tetap kudu tahu dasare pakemnya. Pakai pakemnya. Nah, betul. Jadi neng sanggar-sanggar ini ngajarno pakem-pakem remong. Terus balik kampung ya. Kampung-kampung ini berarti mereka latihan di kampung. Anak kampung itu latihan remong di kampung. Terus pelatihnya dari kampung itu sendiri atau lintas kampung? Nah, yang pertama inisiasi itu kan nonggonku, saka komunitasku, saka kelompokku, saka paguyubanku. Kemudian kita mengirimkan pelatih-pelatih saka nggonku Cak. Gitu, saka nggonku. Terus mereka kita ngajari, kita buat kelompok-kelompok itu di kampung-kampung. Mungkin setingkat RW ya. Jadi dari RT. Terkumpul berapa pelatih? Bukan sementara kan kita ngirim mungkin 2 orang, gitu. Kita ajari mereka jenis remong kita ajari mereka. Setelah mereka iso mereka akan menjadi pelatihnya untuk mereka. Makanya sistemnya bukan sistem apa ya Cak ya, kita sistemnya belajar bersama. Jadi mengko nek wis pinter kita ini iso mundur dan mereka bisa mandiri melakukan menggantikan ya. Betul, kepada dan harapannya dewi memang ini ini ora ono duite, ini kudu saling berbagi. Gerakan sosial ya. Gerakan sosial untuk melestarikan tari remong. Betul. Melalui gerakan kampung tuh kampung ya. Betul. Sudah berapa anak yang ikut latihan atau berapa kampung yang? Mukeh Mas sebenarnya. Banyak itu lebih dari 5. Pernah nggak membuat semacam muri? Ada. Nari bareng berapa ribu? Nah, dari salah satunya sesepuhku itu, kena ndugurku itu, leluhurku itu pernah buat mecahkan rekor muri di Surabaya. Tahunnya aku lali, bisa dicek. Dia pemecah muri terbanyak di depannya Kota Madya waktu itu. Kita buat itu. Nah, ngono kita pernah buat, boleh dicek di Google lah. Itulah. Ngono Cak. Terusan semangat itu harapannya bahwa semua kawan-kawan akan semangat bersama. Sampai sekarang tetap pergerakan kesini. Tetap Mas, tapi karena kan kasusnya ada ono satu dampak besar namanya pandemi. Ya kan? Pandemi itu benar-benar menggilas langsung. Akan habis. Orang nggak bisa kumpul, nggak boleh kumpul ya. Akan habis sehingga otomatis waktu yang tapi kan lumayan panjang Mas. 2 tahun Mas. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun kita di perbatasan sementara. Salah satunya fungsi atau keberadaan remong itu kumpul-kumpul itu adalah menjalin hubungan silaturahmi dan kekancan dan seduluran. Jadi kita bukan sekedar naring remong jur selesai tidak, tapi ruang silaturahmi ya, kumpul ya, komunikasi, saling mengenal ya. Kemudian berbagi kenapa? Ini generasi saya. Betul, ngono Cak. Karena pandemi itu ya otomatis akhirnya hari ini nih bangkit lagi berarti, mulai lagi. Ya mulai kembali. Betul Cak Lu, mulai kembali. Terusan salah satu hal yang lain yang tak ceritakan tentang apa yang tak lakukan. Lu terusan nek wis remong akeh ngapain gitu kan. Terus dienggo opo gitu. Aku akhirnya gawe jenenge Festival Kampung Arek Surabaya. Festival Kampung Arek Kampungnya Arek Surabaya. Kampungnya Arek Surabaya ning kono. Kuwi festival kampung itu di mana sehingga ketika kawan-kawan di kampung-kampung yang tak bina, besok pinter kabeh di mana pentasnya acara mereka akan menunjukkan dirinya kemampuannya neng festival kampung Mas. Di festival kampung itu ada puncaknya itu sebenarnya 3 bulan sekali ono.
ditunggu latihan-latihan mereka. Itu sudah pernah berjalan? Berjalan, Mas. Berjalan ya? Berjalan. Loh, terus di sana itu bukan sekedar pertunjukan, tapi juga menjadikan ketahanan ekonomi buat mereka. Jadi nek pentas kuwi ono menunjukkan karya mereka, juga aku nggawe acara bazar, Mas. Ada bazar. Sing melu bazar itu adalah warga Dewi. Jadi satu berarti Nah, ya. sehingga Ya, ada pentas seni, kemudian ini ada bazar. Ada bazar. Dari warga sendiri mau. Betul, di kampungnya mereka. Di kampungnya gantian mereka itu iya, kan, Mas. yang gantian keliling itu ya. Betul, betul. Sehingga neng kono ono perputaran ekonomi. Terus tarinya cuma remong atau tambahin? banyak. Karena masalah sebenarnya remong tuh mukeh, Mas. Oh. Remong tuh kayak macamnya, mulai cadu monali, ada remong dasar itu, cak monali itu remong monali patah, monali sambung galing, bang wetan, jos, bolet jos. Jadi remongnya oke. Oh. Terusan banyak seni tradisi-tradisi yang lain digawe. Tapi nggonku kudu iso remong sik kabeh. Harus bisa semua. Harus bisa remong Harus kabeh bisa sih. semua. Nek wis iso remong, lagi mencoba golek tari tradisi yang lain. Tradisi yang lain. Ngono, Mas. Wajib berarti remongnya. Remong wajib dasarnya. Ngono, makanya ada kawan-kawan yang lain, kenapa kok gak gawe anu Mut? Gawe kampung remong. Kampung remong. Ngomong, Iya. Iya. Iya, kenapa nggak buat kampung remong atau membuat festival remong sendiri? Nah, nek iku wis tak pikir udah terlalu banyak. Oh. Mukeh, Mas, karena program pemerintah ya juganya sampai menyarankan area-area SD di eranya Risma, Bu Risma. Program yang keliling 3 bulan sekali itu pemerintah Surabaya bagaimana? Nah, Respon? sementara ini waktu itu aku dulu melibatkan pemerintah. Jadi aku pengen bangun kesadaran bersama, Mas. Jadi semua operasional, gawe seragam, pentas, panggung, sampai semua kebutuhan pertunjukan Yeah. itu kabeh itu apa jenenge Mas? Swadaya. Swadaya sendiri. Swadaya dari ini ya, dari penggerak sendiri. Dari penggerak sendiri, dari kantong-kantong itu, dari jaringan-jaringan itu, urunan-urunan koyok ngono sih sementara waktu itu sebenarnya koyok ngono iso bertahan. Makanya kan ono bazare barang, ya itu bisa menghasilkan keuangan sih. Targetku sebenarnya karena kita harus gawe Mas, butuh gawe Mas lahan pekerjaan, apa namanya ya? Lapangan pekerjaan. Lapangan ya, pekerjaan. Makanya menciptakan harus ada ini ya, efek penciptaan lapangan pekerjaan. Betul lah. Itu kalau sumpamanya kan itu selain 3 bulan itu ono sing paling gede kan. Itu yang namanya festival kampung paling gede itu mau. Itu 1 tahun sekali. Itu pas tanggal 28 Oktober. 28 Oktober pas Sumpah Pemuda Pak. Sumpah Pemuda. Lah iku ono sing gedhen. Lah saka ciri-ciri festival puncaknya dari betul, dari festival kampung itu tadi itu festival refleksi. Terus nanti yang di konsep acara itu seperti apa festivalnya? Salah satunya Bali meneh di kampung-kampung mau semua yang ngisi kan nanti kampung-kampung jaringan toh ya. Dan ono basare dan itu lagi golek sponsor ya. Lagi itu melibatkan banyak orang dan yang kono kuwi acara di kampung tadi itu refleksi Sumpah Pemuda karena saya teko kampung mau pengen membentuk satu kesadaran bareng bahwa kita harus ngerti bahwa membangun bangsa ini itu dasarnya sebenarnya Sumpah Pemuda, Mas. Karena di Sumpah Pemuda ini kita mengumpulkan semua orang untuk menjadi Indonesia. Itu bukan orang Jawa toh, bukan orang Islam toh, bukan orang Hindu toh, bukan Kristen toh, tapi semua orang yang tiba-tiba duwe kesepakatan bahwa kita harus menjadi bangsa namanya bangsa Indonesia, dan melawan imperialisme dan kolonialisme sampai kapanpun ya. Begitu kan, gitu kan. Akhirnya mengingatkan kembali. Contoh kasus mamanya hari ini Cak Luk. Kita aku kawan-kawan ya tetap gawe acara refleksi Sumpah Pemuda walaupun mungkin sekarang danane ora ono ciri-cirian tetap gawe. Kami pengen selalu mengingatkan bahwa apa itu Indonesia loh, Rek. Jadi itu yang perlu diingatkan ya, kita ini Indonesia. Kita ini Indonesia, kudu Jawa, kudu Madura, kudu Papua. Kita ini Indonesia, kita ini merah putih. Betul, kita itu merah putih. Kita tuh bahasa satu rumpun. Satu rumpun. Namanya Nusantara. Ojo nganti dijajah, ojo gampang dipecah belah. Kesadaran ini yang sebenarnya digerakkan kesenian dan kebudayaan harus diduweni. Kenapa? Yuk, makanya aku berharap kepada semua kawan-kawan di luar sana, para penggerak kesenian dan kebudayaan, pelestari budaya, ayo bareng-bareng arah tujuannya kita ini membangun bangsa, menjamin kesejahteraan semuanya, Mas, melindungi semua agama, melindungi semua ras, melindungi semua kelompok. Ayo sing rukun, ayo bangun satu peradaban yang sangat luar biasa. Yuk, mau ngono lho. Adil dan merata, ngoten lho Kang. Begitulah nek kok aku. Berarti sampai sekarang pun fokus di remong ya? Masih di remong sebenarnya kesenian kebudayaan, kesenian tradisi. Karena aku yo duwe remong, duwe ludruke, duwe jaranan barang semuanya, gak ngono. Terus dari sekian banyak rute ya, mulai dari awal sampai sekarang, terdokumentasi nggak semua itu? Ini balik meneh. Alhamdulillah kami dokumentasi itu sangat penting. Memang dengan banyak persoalan yang terjadi, kemudian soko paguyuban itu aku gawe sebuah kanal YouTube, Cak.
Ngono, ya, kanal YouTube kuwi jenenge Semua aktivitasnya didokumentasikan di sana, Pak. Iya, disebutkan le channel yang terkenal yo. Ngono pilih ono nek kanal YouTube ku. Jenenge Sabda Aksara Ingat, channel YouTube-nya adalah Sabda Aksara channel. Oh, ngono. Semua aktivitas kebudayaan ada di sana. Betul. Jadi semua konco-konco dan aku ning kono kuwi akhirnya mendokumentasi semua gerakan-gerakan kawan-kawan kearifan lokal kan. Itu bukan yang gue kutok semua kawan-kawan di Jawa Timur lah sing aku sempat dolani. Kemudian aku buat hubungan itu dengan kawan-kawan sing podo sing punya cita. Hingga saat ini sampai sejauh mana di seputar Jawa Timur atau sudah melampaui? Saiki sih paling notok isi Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur lah harapanku yo kan ini balik meneh. Nek sekarang aku tiba-tiba ngobrol dengan kita, apakah kita tetap akan bertahan dengan kesadaran Mas? Iya. Kelompok tadi swadaya dewi, koyo iki ora iso. Ke depan apa yang diperjuangkan itu? Nah, aku berharap bahwa kebudayaan dan kesenian ini harus didukung oleh banyak hal, banyak pihak, ngono kan. Makanya yo kepada jenengan, akademisi untuk bisa bantu awak dhewe melakukan penelitian, melakukan pengajian, kemudian pihak-pihak sing apa Mas, industri apa jenis kuwi juga sebenarnya ada dana-dana apa sih bisa dicurahkan kepada kelompok-kelompok macam awake dhewe, kemudian pemerintah gawe program-program kepada awake dhewe. Salah satunya adalah harapanku adalah kampung-kampung sing tak gawe itu menjadi kampung-kampung tujuan wisata. Oh, menarik. Mana dinas pariwisata. Ada wisata kampung ya? Betul. Jadi di sana diperkenalkan kebudayaan lokal sama kesenian lokal ya. Mau ngono. Ya. Jadi kita nggak akhirnya terarah kepada ada nggak kira-kira wisata kampung di Surabaya ini? Oke Mas, mamanya kan ngomong kebudayaan kesenian ini pun semua daerah, semua wilayah duwe ciri khas masing-masing. Sebenarnya akeh sing iso diolah sebenarnya. Mulai sing pertama ngomong sing ngumpulkan mereka ngelihat kesenian dulu. Setelah ngomong kesenian, tentunya dia akan ngomong tentang apa makanan. Kemudian ngomong tentang pakaian itu juga bagian dari kebudayaan dan kesenian ya. Ning ngono kan terus ada di dokumentasi. Sebenarnya banyak ya. Jadi peralatan apa, upacara tertentu dan sebagainya. Banyak sekali. Terus kan dengan aku di film-film itu bisa diisarakan bisa nobar bersama film film dokumentasi ini menarik gitu. Jadi seputar kegiatan aktivitasnya yang dikerjakan itu terdokumentasi dalam sebuah film. Nobar dan karena bisa nobar itu bisa hari ini itu kita duduk bersama-sama le yo kan keakraban ini luar biasa lo ngono lho Cak. Masalah kesenian dan kebudayaan ini yang lebih penting ini. Kita bisa ngomongnya akeh lah. Jadi ngomong kebudayaan dan kesenian itu kita tahu mana yang harus dilestarikan ya dan mana yang harus yo dampaknya arahnya Cak Luman. Tujuannya untuk kemaslahataannya orang banyak. Nah, ini salah satu pejuang diteruskan dari waktu mahasiswa, aktivitas kesenian, kebudayaan, kemudian sudah lulus masih tetap fokus di kesenian dan kebudayaan. Ya, mungkin begitulah Mas yang bisa tak sampaikan panjang lebar. Dengan pemerintah masih gini atau ini swadaya terus bergerak? Makanya ini kan kemarin masih swadaya. Mana harapanku dengan kumpul mbek jenengan, terusan krungu mbek kanca-kanca alumni Untak kan semua seluruh Indonesia, kawan-kawan semuanya kan. Yo mestine haruslah ngono le. Ya. Aku tidak menutup aku mau bisa kerjasama dengan semua kawan-kawan tetap dengan catatan bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan bersama-sama. Remong, apakah ada maestronya di Surabaya atau satu orang yang memang ditokohkan dia adalah tokoh Remong di Surabaya hingga saat ini? Hari ini kan wis gak koyo biyen sih, nggak ada seperti dulu. Kan artinya Remong itu nggak koyo biyen. Tokoh yang paling sing hari ini tak wariskan itu yo Cak Monalipata. Monalipata itu sudah almarhum. Almarhum juga. Cak Monalipata itu sahabat karibnya Cak Durasim, sehingga Cak Monalipata ini jadi remong dasar yang dipakai di Sanggarku. Di Sanggar. Nah, dan salah satunya juga dipakai di sebuah kampus kesenian di Surabaya dipakai, SMA kesenian juga dipakai. Jadi pakemnya kalau mengajarkan pertama kali pondasi dasarnya tari ya itu Cak Monalipata, remong Cak Monalipata. Keistimewaannya apa Mas kok di Cak Monalipata itu? DE punya durasi paling panjang. Nah, kenapa kok begitu? Kembali lagi ke akar persoalan bahwa remong itu adalah sebuah seni bela diri bertahan. Berapa menit? 1 jam? Enggak sampai Mas, enggak sampai. Artinya 17 menit, 20 menit itu udah lama. Menari. Kan? Udah lama. Langkah yang lainnya remong-remong biasa 5 menit. 5 menit, 7 menit. Ini 17 menit. Ini 17 menit lebih durasinya lebih panjang ya. Lebih panjang. Iya. Lebih panjang. Jadi
lebih dari satu lagu itu. Wes, pol itu Mas. Betul. Wes. Satu lagu paling maksimal mungkin 7 menit atau 4 menit ya. Tapi ini 17 menit. Betul betul. Jadi kenapa Munali Patah yang jadikan patokan ya untuk kesenian Remong? Karena pertama tadi si Cak Munali Patah itu kembali kepada filosofinya di balik tari Remong itu kan sebenarnya dia adalah sebuah seni bela diri yang disamarkan. Munali Patah dulu. Makanya dia punya pondasi atau kuda-kuda yang kuat. Yang kuat ya. Panjang lah, kita generasi muda kita butuh dasar itu gitu loh Mas. Jadi selain motivasi yang kuat, dia juga butuh ketahanan fisik yang kuat. Di Remong itu ning kono karena kan dia harus gagah gitu kan Mas. Makanya dia harus punya pondasi yang kuat. Langsung Munali Patah itu beliaunya durasinya jelas jauh lebih panjang. Itu Mas di situ. Sehingga untuk ketika Munali Patah, tari Munali Patah dia seseorang menguasai, dia untuk belajar tari Remong yang lain itu lebih gampang karena memang durasinya panjang. Durasinya panjang dan gerakannya terpakem gitu loh Mas. Terpakem ya. Kono gitu. Ya, kayak semacam silat ya, gerakannya sudah pakem seperti ini. Jadi itu harus memang perlu dihafal. Itu dasarnya kudu ngerti lah. Itu Cak Munali Patah. Nah, Cak Munali Patah itu aku kurang begitu detail Batin. Beliau adalah seniman Remong yang sekarang beliaunya dulu tinggal di Sidoarjo. Dan DM akhirnya menjadi ikonnya Sidoarjo. Makanya di Sidoarjo ada namanya sekarang ada Festival Cak Munali Patah. Nah, kemarin kita pas padahal kalau ngomong Remong itu ngomong ke Surabaya ya, lebih ngomong ke Surabaya. Nah, sebenarnya Surabaya orang duwe ya jadi. Karena tarik rodruk itu sebenarnya kan mbah sumbernya itu saka Jombang kan gitu. Kabeh kok Jombang. Jadi sebenarnya itu bukan punya Surabaya. Kesenian dan budaya bukan punya Surabaya. Tapi hidup di Surabaya kan dimiliki orang Surabaya. Ludruk Jombang, Remong Sidoarjo. Sebenarnya sumber-sumber. Kapan salah kaprah ini terjadi? Salah kaprah yang terjadi, salah kaprah ya. Jadi seakan ketika ngomong Remong Surabaya, padahal bukan ya, karena Munali Patah hidup di Sidoarjo. Ya dulu kan masalahnya kan. Jangan-jangan Cak Durasim ini bukan orang Surabaya, orang Jombang mungkin. Orang Jombang. Iya makanya gila. Makanya ada panggilan Cak itu sebenarnya kan bukan panggilan asli orang Surabaya, panggilan asli orang Jombang. Sempat ngobrol sama Cak Katar itu. Surabaya dulu panggilan bukan Cak tapi Mas. Tapi Cak ini lebih identik ke Jombang sebenarnya. Tapi akhirnya menjadi salah kaprah, nggak tahu salah kaprah atau salah apa ini. Cak jadi panggilan atau sapaan. Jadi akhirnya jadi bahasa serapan. Bahasa serapan ya. Dan mungkin lebih banyak diucapkan di sini ya, di Surabaya. Cak Re. Jangan-jangan di sini banyak orang Jombangnya. Jadi ning itu aja kan begitu. Yuk ya kan ya. Terus kan makanya kalau di Mas di Remong itu juga percampuran ya. Jadi di sana itu percampuran. Salah satunya kalau jenengan, loh ini kok Jombang kok. Bentar, Remong itu kan tokohnya laki-laki ya. Tapi sekarang kan kok banyak penari Remongnya perempuan. Saya itu fenomena yang ini bagaimana? Bahkan kesannya penarinya Remong ini perempuan semua. Nggak banyak, bukan nggak banyak, mungkin laki-laki nggak ada, perempuan semua. Berat minim. Lamono dulu itu kan alasan juga sih. Ketika di masa penjajahan itu yang boleh tampil itu kan sebenarnya laki-laki. Kan gitu, makanya di Ludruk itu model salah satu lakon di Ludruk itu mesti bencong. Oh iya, karena iya Ludruk itu seperti itu ya. Jadi nggak ada perempuan yang naik panggung. Karena masa di era itu memang peran perempuan nggak ono. Nah gitu tuh lah itu. Akhirnya jadi laki-laki ya, laki-laki yang menyerupai perempuan itu. Betul. Nah kita butuh keluasan itu, makanya Remong harus di waktu itu bergeser menjadi perempuan yang seperti laki-laki kan gitu. Tapi saya ini nggak apa-apa. Saya ini ono Kang. Ono Remong ki yo Remong lanang, yo Remong wedok. Remong wedok. Tapi asli sebenarnya laki-laki yang Remong ya. Dulu sejarah. Karena pendekar ya. Lebih identik kepada laki-laki yang menari ketimbang perempuan yang menari. Makanya tapi saiki yo ono wedok, kamu Remong dikai kumis lanang. Tapi ya juga ono sing ayu. Tapi itu memang ya, makanya kan ketika kita menyaksikan sebuah tarian Remong yang perempuan menari mesti dikasih kumis ya. Karena memang harusnya yang menarikan Remong itu adalah laki-laki. Setiap pembukaan kesenian Ludruk Remongnya juga laki-laki.
Karena Dan memang nggak perempuan waktu itu memang ora oleh. Memang nggak boleh. Diskriminasi perempuan waktu itu penjajahan memang diakal itu. Tapi kan akhirnya bergeser. Bergeser, ya. Terusan sekarang remong itu juga ini loh poin-poinnya kan. Mulai udeng piye-piye itu sebenarnya juga mana mau sokon Jombang orang-orangnya tapi apa jenis seragam Kostum jangan-jangan cuma ini juga bukan dari Surabaya. Ini juga seragamnya impor, akhirnya ya. kombinasi kan. Kombinasi. Serapan. Jadi contoh kasus kalau yang di sehari ini itu di Surabaya remongnya itu pakai udengnya ini Yang berdiri, udeng Surabaya. Tapi coraknya Madura, modelnya kayak ini Madura. gitu. Ini ya, ini corak Madura kayak ini ini ya. Ini batik Madura. Batik Madura, makanya abang urusan jaritnya mereka juga jarit Madura. Jarit Madura. Oh no, Kombinasi itu ya? kombinasi itu ceritanya. Jadi ya akhirnya kenapa kok remong ini bukan PE Surabaya tapi kok di nah, memang tapi akhirnya ketika dia besar di Surabaya ini menggunakan ikon-ikon gabungan yang menjadi Surabaya. Remong ini besar di Surabaya, Betul. ludruk besar di Surabaya. Gitu loh Kang. Ngono ya. Seperti Kang? tahu tek dari Lamongan besar di Surabaya, soto dari Madura besar di Surabaya. Ya wis Apa lah. sih nggak besar di Surabaya, cuma dibesarkan di Surabaya. Tapi orang mau kan artinya yang penting ya mau balik melu kan. Punya nilai manfaat malu kan. Di perjuangan kebudayaan dan kesenian ini sementara ini masih tetap Masih bisa ya, harus. Dan maling balik malu Mas ini nggak akan mungkin selesai. Anu selesai. Nggak mungkin selesai karena Sampai ini ngomong tentang kemanusiaan. Pertama ngomong remong mana yang kita bicarakan hari ini remong atau ludruk lah. Gak mungkin ahli ludruk remong tidak membicarakan persoalan kemanusiaan karena kini Pasti ngajak nih terus ono ada, nilai ya. tutur. Iya. Tontonan dan tuntunan boleh. Makanya kita konco-konco kesenian, konco-konco kebudayaan ini akan prihatin banget ketika bangsa dan negara ini terjadi persoalan-persoalan kemanusiaan. Prihatin Mas. Bagaimana Remong melihat Indonesia? Nah, itu kan udah mau makirin balik malu. Iya. Gerakan-gerakan yang ada adalah gerakan-gerakan banyak. Yo akar pencak-silat, yo akar kelembutan, yo akar kesembuhan. Sebenarnya perlu dikupas ya Remong ini Betul. sebenarnya. Remong itu apa sih sebenarnya? Kenapa Remong yang digagas oleh Monali Patah ini berdurasi panjang, 15 sampai 17 menit gitu ya. Dibanding sama gerakan Remong yang lainnya. Kalau gerakan Remong yang lain mungkin satu lagu durasi 4 menit, 5 menit ya. Tapi ini durasi panjang, butuh ketahanan fisik yang betul. Mana anak-anak sejak awal kudu didasari itu. Anak-anak dengan durasi panjang itu mampu nggak? Makanya harus diajari Mas, diajar diuruk itu. Harus diajar koyok ngono dasarnya. Mana kalau nek belajar remong neng gone ben yang punya kebiasaan. Ngono nek ini nggak diajarkan, orang-orang akhirnya jolek instan saja. Oh. Ngono lho. Makanya ini kita harus kembali kepada akar-akare. Nek ini duwe akar yang sangat kuat, kita mau kemana saja dengan perkembangan zaman yang mau apapun, dia tetap iso kekeh gitu loh Mas. Tetap buat memilah-milah di elek, di bener, di ora gitu kan. Ngono. Gemburan dari luar negeri ora Menurut luar biasa. jenengan Remong ini ke depan tetap bisa bertahan semakin kuat di Surabaya atau di sekitarnya Surabaya, Jombang dan Sidoarjo, ataukah nanti akan semakin terkikis dengan perkembangan gadget yang saat ini lagi digandrungi sama anak-anak ini? Kayak nek lihat hasil kerjanya para pini sepuh kemarin-kemarin untuk melestarikan Remong, mulai melakukan pembelajaran dari SD, dari kampung-kampung, dari karena anak ini hampir nggak ada waktu ya, pulang sekolah pegang gadget, mau berangkat sekolah pegang gadget, menjelang tidur pegang gadget, menjelang belajar pegang gadget, usai belajar pegang gadget, hampir nggak ada waktu untuk melakukan kegiatan kebudayaan dan kesenian seperti Remong. Jadinya ngeri ya, kapan mereka, apalagi menari Remong dengan durasi yang 17 menit. ngeri. Kapan mereka mau mengerjakan itu? Mana nenek nggonku itu hari Minggu Mas. Hari Minggu. Latihan nggonku hari Minggu. Diharap bahwa hari Minggu pun tidak pagi sekali. Itu jam 9 sampai jam 12. Mungkin dilanjut temennya sing tuh agak besar-besar itu sampai jam 3. Itu alasannya kenapa kok jam 9? Karena harapannya kita berharap bahwa kue isu itu kok sekolah mau tangi bangun jam 7, nanti jam 9 masih ada durasi bahwa awakmu masih sempat bertanggung jawab menyelesaikan persoalan dengan keluarga. Mbah ning omah diwarai ngumbah sepatu, mbah diwarai ngumbah dasi, atau diwangi nyuci piring di rumah atau jika kami cek ngambil, tapi waktu harus dibagi dengan sangat hebat. Mana tekonnya neng gonku di sanggarku latihan itu jam 9 sampai jam 12. Dukungan keluarga Remong. Nah, itu dukungan keluarga kami biasanya karena arek cilik-cilik Mas. Biasanya sing ngeterno daftarku malah maknya. Nah, sempat neng gonku jadian lucu niku anu Mas, koyok tempat penitipan anak. Karena waktu itu pelatihan toh. Jadi mak iku nek ning pasar mau dilokno Remong sik nek mari kok pasar dijemput. Waduh, kacau kira yo ora apa-apa, aku merasa bersyukur. Oh iya wis lah.
Jadi semacam penitipan anak. Ono tempat penitipan anak ya ora apa-apa. Dan itu aku seneng marai. Dari umur berapa sampai umur berapa mereka bisa latihan remong anak-anak itu? Nek sing cilik-cilik aslinya biasanya nggak pernah serius ini. Oh, bener serius. Nggak serius mungkin Ya sudah main nitip yo. nitip. Daripada nitip nganggur kon pegang gadget terus kon ndelok remong salatnya bisa. Iya. Sing TK nggak serius. Sing serius itu mulai SD sampai SMP serius. Nek sing SMA itu biasanya punya. Sudah ada yang SMA ya? SMA ya sekarang sing bertahan tuh SMA Mas. SMA ya? Sing SMA, sing bertahan. Akhirnya SMA mereka menjadi pelatih di Sanggarku yang nanti akan didelegasikan di kampung-kampung. Dari senior ya, mereka bisa betul melatih. Dia 4 sampai 5 remong yang dia kuasai. Jadi dia isok ngajar Mas di kampung-kampung yang lain. Itu ngono. Dan itu pun gratis. Gratis. Ayo gratis lah. Pernah ada nggak orang tua yang menolak? Misalkan anaknya maksain aku ingin ikut latihan remong, kemudian orang tuanya menolak, nggak mulai. Ada dengan berbanyak alasan lah, tapi kira ya ora apa-apa. Ora apa-apa, mereka punya pilihan. Cuman harapanku bahwa ning kesenian kebudayaan itu salah satunya lagi ngomong salah satunya selain ngomong olah fisik itu juga sebenarnya olah rasa, olah pikir. Jadi memang ternyata nggawe remong, olah bergerak di remong atau kesenian itu ternyata gabungnya semua instrumennya awake dhewe, elemennya awake dhewe. Yo rogone, yo rasane, yo pikiri dhewe. Mesti berarti mereka harus pintar. Karena kita bergerak dengan diiringi musik. Kita angel loh, Cak. Wong bergerak dengan musiknya angel loh, Cak. Mana iki ya orang-orang yang cerdas. Mana diajari ke sana. Menyeimbangkan komposisi gerak sama musik instrumen ya. Mana kan geraknya ditoton yang ngati, pikir loh. Orang yang bisa menggabungkan 3 hal itu istimewa. Kan yang kono diajari kono. Telinganya mendengar musik ya, kemudian bergerak. Awalnya bergerak. Nganggu rasa, nganggu alusi rasa. Sebenarnya kita didik sampai seperti itu. Ini yang perlu dicermati oleh banyak orang. Makanya kesenian ngomong tentang membangun kemanusiaan itu duwe posisi dewi-dewi, Cak. Ngono lho yo, sing ngomong tentang moral dan iman dan kawan-kawan yo ono agama, ono iki. Salah satunya juga kesenian dan kebudayaan. Menarik sebenarnya ngomong kebudayaan kesenian di Surabaya ini. Wae lah perjuangannya koyo apa-apa ya akeh sing diomong aku. Ngono kan. Nanti kita akan sambung lagi ngomong masalah perjuangannya saudara kita Bambang Siswanto, alumni Untak Fakultas Hukum 94. Jadi beliau ini alumni Untak, masuk di Untak 94, alumni Fakultas Hukum. Terima kasih banyak Mas Bambang Siswanto. Alumni Untak Surabaya solid dan tangguh. Ketemu lagi dengan kita di AUSI, Alumni Untak Club. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Salam sejahtera buat semuanya.